Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit atau merangkum sedikit tentang materi yang sudah dipelajarin dari materi Plexer hingga materi ALU. Yang pertama yaitu adalah Plexer. Dalam Plexer ada multiplexer. Multiplexer ialah rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input atau masukan ke satu jalur output atau keluaran. Jalur input yang terpilih akan menentukan input mana yang akan terhubung dengan output. Nah, kita bisa lihat contoh di sebelah kiri. Selanjutnya ada demultiplexer atau biasa disebut dengan demux. Demux ini adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikannya ke beberapa output yang tersedia, juga sebagai kebalikan dari multiplexer. Selanjutnya ada rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial ini dibagi lagi menjadi yang pertama flip-flop. Flip-flop sendiri adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Flip-flop sendiri dibagi menjadi 5, yaitu JK flip-flop, RS flip-flop, D flip-flop, CRS flip-flop, dan T flip-flop. Rangkaian sekuensial yang kedua yaitu counter atau pencacah. Counter atau pencacah merupakan rangkaian sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk dan dinyatakan dalam bentuk bilangan biner. Pada umumnya, rangkaian ini dibentuk dari beberapa rangkaian flip-flop. Counter dibagi menjadi dua, yaitu asynchronous binary counter dan synchronous binary counter. Dan menurut outputnya, counter dibagi menjadi tiga, yaitu up counter, down counter, dan up down counter. Dan rangkaian sekuensial yang ketiga yaitu register. Register adalah rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan data. Register tersusun dari satu atau beberapa flip-flop yang digabung menjadi satu rangkaian. Register sendiri dibagi menjadi dua, yaitu register buffer dan register geser. Selanjutnya kita akan membahas tentang memori. Memori dibagi menjadi dua, yaitu memori utama dan memori sekunder. Memori utama terdiri dari ROM dan RAM, sedangkan memori sekunder terdiri dari optical storage device, magnetic storage device, flash memory device. Namun kali ini kita hanya akan membahas tentang RAM dan ROM saja. RAM adalah suatu hardware yang ada di dalam komputer yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara dan digunakan juga untuk membaca dan menulis data agar lebih cepat. Besaran sebuah RAM itu bervariasi, mulai dari 1 GB hingga berapa yang sekarang ada 16 GB. Besaran RAM sangat mempengaruhi kecepatan dari proses data. Semakin besar RAM-nya, semakin cepat proses pemrosesan data tersebut. Data yang ada dalam RAM akan hilang jika komputer kita matikan atau jika catu daya tidak terhubung ke komputer. Selanjutnya yaitu ROM. ROM adalah suatu perangkat keras yang ada dalam komputer berupa memori chip semikonduktor yang isinya hanya bisa dibaca saja. Data yang tersimpan di dalam ROM tidak akan mudah hilang ataupun berubah-ubah walaupun komputer kita matikan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang ALU. ALU atau
Arithmetic Logical Unit adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan logika dan aritmatika. Contoh operasi aritmatika yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Sedangkan contoh untuk operasi logika yaitu operasi logika AND dan operasi logika OR. Sekian pembahasan saya pada video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.